Mari kita masuk ke part ketiga. Bab kedua kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai OH- dan H+. Ini rumusnya tadi. Yang jelas rumus utamanya M sama dengan N per V. Lalu ini untuk menentukan apabila M-nya belum diketahui, tapi ionnya sudah diketahui, dengan V-nya sudah diketahui gitu. Ini tuh rumus rumus untuk mengetahui molaritas. Lalu untuk menentukan nilai H+-nya ada 3, M kali valensi, akar Ka kali M, dan M kali alfa atau derajat ionisasi. Lalu nilai untuk menentukan nilai OH- juga sama saja. Tiga rumus utama ini seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui NaOH 0,1 M. Berapa pH-nya? Nah, di sini kan kita tidak tahu nih ion di sini kita ketahui NaOH itu adalah basa. Nah, berarti dia kalau direaksikan atau bukan direaksikan, diionisasikan, maka menjadi Na plus plus OH- ya kan. Nah, di sini kita belum tahu OH-nya nilainya berapa. Kita baru tahu 0,1 molaritasnya. Molaritasnya 0,1. Maka kita cari ion OH-nya sama dengan M molaritas kali valensinya. Nah, di sini kan di pertanyaan ini kita tidak ada petunjuk ini Ka berapa, alfa berapa, maka kita langsung tahu oh ini merupakan basa kuat, ya kan? Basa kuat berarti kalau basa kuat rumusnya langsung molaritas kali valensi. Di sini sudah kita ketahui molaritasnya 0,1. Terus valensinya dari OH- di sini hanya ada satu OH- kan hanya ada satu OH, berarti 0,1 kali 1 sama dengan 0,1. Artinya jika dipangkatkan 10 pangkat minus 1. Kita sudah tahu nih ion OH-nya 10 pangkat min 1. Lah, baru karena ini kita basa, maka kita cari terlebih dahulu derajat kebasaannya atau pOH-nya. Maka rumusnya min log 10 pangkat min 1. Artinya pOH-nya 1. pH-nya 14 minus 1. Karena 14 minus pOH artinya pH 13. Oke. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Diketahui CH3COOH 0,1 M. Ya. Dengan Ka-nya 10 pangkat minus 3. Artinya ini karena sudah diketahui Ka, ini asam lemah. Ingat, ini merupakan CH3 COO plus H, bukan CO plus OH min, bukan, tapi COO plus H. Dan di sini juga diketahui Ka, artinya ini derajat keasaman 10 pangkat minus 3. Nah, karena ini asam lemah sudah diketahui Ka, maka kita mencari H+-nya akar Ka kali M. Akar 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1-nya dari mana? Ini molaritasnya 0,1 jika dijadikan perpangkatan kan 10 pangkat minus 1. Nah, di akar berarti 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 karena ini asam lemah maka bisa langsung diketahui pH-nya minus log 10 pangkat min 2, artinya pH-nya 2. Seperti itu. Ini untuk penggunaan rumus yang kedua. Lalu pertanyaan ketiga, NH3 0,1 M dengan derajat ionisasi 0,5. Berapakah pH-nya? Ingat, NH3 ini bukan asam, tetapi basa lemah. Basa lemah dengan molaritasnya 0,1 M. Nah, artinya kita harus mencari ion OH-. Ion OH-nya karena di sini sudah diketahui derajat ionisasi, maka ion OH- sama dengan M kali alfa atau sama dengan M-nya 0,1 kali derajat ionisasinya atau alfanya 0,5, maka 0,05 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Ini baru ion OH-. Lalu kita cari pOH-nya karena kita sudah mengetahui OH-. Nah, pOH-nya maka minus log 5 kali 10 pangkat 2.
Artinya POH-nya 2, 2-nya minus 2-nya ke depan menjadi 2 minus log 5. Maka pH-nya 14 kurangi dalam kurung 2 minus log 5. 14 kurangi 2 sudah 12. Lalu sisa minus ketemu minus plus log 5. Seperti itu. Jadi ini contoh apabila kita ingin mengetahui ion OH- maupun ion H+-nya. Seperti itu. Kira-kira sampai sini untuk penerapan rumus ion H+ dan OH-, apakah ada pertanyaan? Jika masih bingung dan ingin dijelaskan, silakan tanya di forum atau meminta untuk menjadwalkan kita Zoom, seperti itu. Oke, lanjut untuk ini sudahlah. Untuk asam basa sampai perhitungan ini ya. Lanjut kita masuk ke materi kedua berupa reaksi netralisasi asam basa. Nah, apa sih netralisasi asam basa atau reaksi netralisasi asam basa itu? Merupakan apabila ketika asam dan basa bereaksi satu sama lain, maka akan terbentuk garam dan air, seperti itu. Jadi apabila asam dan basa atau asam plus asam, asam plus basa atau asam plus asam diuraikan, dia akan berubah menjadi garam dan air, seperti itu. Ya jelas asam kan mengandung H, sedangkan basa mengandung OH-, maka dia akan berubah menjadi H2O, ya kan, 2H dan O. Lalu netralisasi asam basa itu ada 4 jenisnya: asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, basa kuat dan asam lemah, serta basa lemah dan asam lemah. Oke, sampai sini apakah mudeng? Jadi intinya netralisasi asam basa itu suatu reaksi ketika asam dan basa bereaksi satu sama lain, maka akan terbentuk garam dan molekul air. Jadi ini jelas akan terbentuk garam dan molekul air. Nah, jenis-jenis netralisasi asam basa itu ada 4: asam kuat plus basa kuat, asam kuat plus basa lemah, basa kuat plus asam lemah, dan basa lemah plus asam lemah. Nah, ini contohnya. Pertama, netralisasi asam kuat dan basa kuat. Misalkan asam kuatnya di sini HCl, sedangkan basa kuatnya NaOH, maka akan terbentuk nih Cl bertemu dengan A, NaCl. H bertemu dengan OH, maka menjadi H2O, air, garam dan air, seperti itu. Lalu netralisasi asam kuat dan basa lemah. Nah, di sini contohnya basa lemahnya NH3 dan asam lemahnya HCl, maka akan terbentuk NH4Cl, ini berupa garam saja. Lalu netralisasi basa kuat dan asam lemah. Misalkan ini di sini basa kuatnya NaOH, asam lemahnya CH3COOH. Ingat ya, CH3COOH ini merupakan asam lemah. Nah, di sini akan terbentuk CH3COONA, garam, dan H2O. Seperti itu. Lalu yang keempat, netralisasi basa lemah dan asam lemah. Di sini contohnya CH3COOH dan NH3. Ini juga akan membentuk garam, seperti itu. Kira-kira untuk netralisasi asam kuat netralisasi asam basa sampai sini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke analisis kimia kualitatif dan kuantitatif? Apabila ada pertanyaan untuk tadi pertama contoh perhitungan ion H+ dan ion H- serta netralisasi asam kuat dan basa kuat, netralisasi asam basa, silakan bisa ditanyakan di forum atau bisa kita diskusikan nanti di Zoom. Terima kasih untuk part 3, agar bisa urut gitu akan saya pecah menjadi bab 4. Kita masuk ke part 4 ya. Ini sekian untuk part 3.